Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali berjumpa dengan kami dengan konten Ini Jalan Hijrahku. Dan ini adalah episode yang berapa? Dan ini adalah episode yang ke-14. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini narasumber kita atau yang akan berbagi cerita perjalanan hijrah dan tujuan hijrahnya adalah Pak Ahmad Surya. Insyaallah kita akan gali lebih dalam lagi. Tentunya yakni segala yang kita akan bicarakan yakni mudah-mudahan menginspirasi siapapun di antara pemirsa yang menyaksikan. Yang buruk dari yang kita bicarakan dan tentunya sudah kita tinggalkan, mudahan juga bisa ditinggalkan. Yang baik yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa dipraktekkan atau diikuti oleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, langsung saja pemirsa, yakni bersama kita ada yakni Pak Ahmad Surya ya. Iya. Bisa diperkenalkan Pak Ahmad Surya, namanya Ahmad Surya gitu aja ya? Sebenarnya nama Ahmad tuh nama bapak. Oh. Nama bapak, nama asli saya Surya Rahman Hadi. Surya Rahman Hadi. Iya, seperti itu. Jadi nama Ahmadnya malah di depan ya? Malah di depan, malah sebenarnya di depan, ya. Iya. Pak Ahmad atau Pak Surya aja ya? Iya, Pak Surya. Pak Surya. Alhamdulillah ulun pribadi dengan Pak Surya ini sudah kenal cukup lama. Anak kita juga sekolah di tempat yang sama ya. yakni di taut yang sama, jadi sering ketemu. Nah, intensnya lebih ketemu lagi tentunya di bulan-bulan terakhir ini Pak ya. Betul. yakni karena Pak Surya sekarang bekerja di Koperasi Syariah Rahmah dan tentunya saya sebagai nasabah ya. Jadi kemudian anggota Ustadz. Anggota. Dan jadi anggota ya, iya. Jadi anggota, kemudian beliaulah yang bantu untuk ya istilahnya mengurus segala sesuatunya hingga kemudian banyak hal diantaranya tentunya peralatan kita dakwah yakni bisa kita ajukan ke koperasi ya, walaupun akhirnya jadi cash ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk siapapun di antara yakni jamaah sekalian yang yakni berdonasi hingga kemudian yakni kamera kita, tablet dan lain sebagainya yakni dibelikan oleh mereka. Oke. Sebelum pian bekerja di Koperasi Syariah Rahmah tentunya banyak perjalanan ya. Tuh. Dan biasa yang ulun tanyakan ke narasumber adalah pertama kali dulu kenal kajian sunnah kapan dan kemudian cerita di balik itulah. Silakan Pak Surya. Sebenarnya sudah kenal sunnah itu sih di 2017. Itu 2017. Iya. Tapi sebelumnya karena rumah saya di mana? Di Geraha Matama, karena sering lewat kan. 2015 itu sering lewat situ. Istri ngomong, "Pak, kapan ikut kajian di situ?" katanya kayak gitu. Wah, saya mikir nih. Ini kan kajian yang orang bilang, "Wah, ini kajian sesat Wahabi, ini kajiannya sini Wahabi ini." Itu sambat aja Pak, gampang ya. Terus saya mikir, saya ngomong sama istri, bukannya saya nolak, cuma saya mikir saya pembicaraan saya alihkan. Nah, seperti itu. Sering waktu berlalu karena saya kerja di Venan. Jadi Masjid Imam Syafi'i itu ya tiap hari pian lewati ya. Sebenarnya tiap hari lewat. Tiap hari lewat. Lewat AMD karena ya. Setiap hari pekan saya sama istri sama anak-anak kan sering jalan nih. Iya. Kalau kan dulunya kalau nggak salah di MIS itu setiap malam minggu ada kajian. Ya. 2000 berapa pokoknya sebelum saya ikut di situ pokoknya ada sering kajian seperti itu. Jadi sering lewat seperti itu. Istri ngomong gitu. Lama-kelamaan karena di 2017 tepatnya di 2017 tuh mungkin di awal tahun. Di awal tahun sebenarnya sih sebelum itu sering teman nih ngajakin ke sini, tapi saya mikir, oh ini nggak kajian sesat nih, wah nggak mau, pokoknya di hati ini sudah menolak duluan. Iya. Sebenarnya istri pian tuh ngajakin karena sudah ikut ngaji duluan atau gimana? Jadi kayak gini, teman itu sudah ikut kaji sana. Oh, teman pian. Iya, sudah ngaji. Teman pian di finance?
Bukan di luar, emang di luar. emang di luar ikut gitu seperti itu. Pemirsa nanti finance-nya kita bahas. Seperti itu. Terus nah, jadi di 2017 saya ulang lagi di 2017 lagi itu pokoknya ada penolakan. Ada penolakan. Di penolakan 2015, 2016, sebelum 2017 itu pas saya umur kepala 4. Ya. Nah, itu sudah pengen mencari sesuatu. Iya. Artinya umur ini sudah bertambah terus, pengen cari apa sebenarnya. Iya. Wah, itu sudah gelisah. Arti kehidupan. Ada kayak lagu dong. Arti kehidupan. Jadi apa nih setelah ini nih kehidupan ini, apakah hidup terus nih? Mikir itu 2000 apa ya tadi ketemu teman di salah satu masjid di Jalan Sultan Adam. Masjid Muhammadiyah. Yang di sekolahan ya? Iya, benar. Terus itu saya lihat teman itu sholat zuhur. Dia pakaian gamis. Saat itu saya nangis. Iya. Itu dekat kerjaan Pian ya? Kenapa Pian sholat di situ? Enggak. Oh, enggak. Karena kan kita kan orang penen nih. Kerjanya showroom ke showroom. Larinya showroom ke showroom, nongkrong ke showroom pokoknya. Kalau waktunya sholat zuhur, saya sholat. Nah, seperti itu. Terus itu, saya nangis Ustadz. Lihat cara dia sholat itu saya nangis. Dia jenggotan. Iya. Wah, ini kayaknya ikut pengajian nih teman ini yang dulunya istilahnya yang dia kerjain pokoknya negatif semua pokoknya. Iya. Nangis saya Ustadz. Kawan Pian sekolah kah? Campur-campur bahasa Banjar loh Pak. Teman Pian sekolah kah? Pokoknya teman gitu aja ya. Teman dia tuh dulu di showroom. Di showroom dia tuh seorang showroom juga, jual beli mobil juga seperti itu. Siap. Tapi sudah hijrah. Kayaknya hijrah. Saya nangis. Wah, pokoknya saya nangis sholat zuhur tuh pokoknya gak karuan lagi sudah. Ya Allah, ini kenapa teman yang dulu seperti ini kok berubah banget kayak gitu. Iya. Artinya yang dulu saya tidak memperkirakan seperti itu. Setelah selesai salat zuhur, saya tunggu Ustadz, saya sambil di parkiran saya tunggu teman tadi. Ternyata kadurullah emang Allah menunjukkan jalan, sudah itu membuka jalan saya seperti itu. Artinya ketemu teman itu, dia ngobrol sama saya, tanya dan terus tanya, masih kerja ya di yang tempat riba itu? Iya saya tanya. Tapi saya sudah ini Ustadz, sebelumnya sudah yang ketemu teman saya sudah bertentangan, pengen mencari sesuatu saya Ustadz. Iya. Artinya pengen. Sorry, Pian sekarang umur berapa? 44 Ustadz. 44. 3 tahun lebih tua. 2016 pokoknya sudah itu sudah saya. Waktu itu kebijaksanaan seorang sudah. Iya, umur 40 itu. Ini rahasia umur 40. Benar. Rahasia umur 40. Artinya kematangan berpikir seorang tentunya untuk yang memang lurus ya. Kalau emang caur aja tetap aja hendak berapa kau umurnya. Artinya orang yang memang pada umumnya di umur 40 itu kesadaran muncul. Ini saya sudah berumur, saya sudah apalagi berkeluarga punya anak. Apa ya arti kehidupan, apa ya tujuan saya hidup? Itu betul Ustadz. Itu ya. Nah, setelah itu saya lihat aja. Katanya ikut kajian di mana? Saya nggak tanya kan. Katanya di MIS katanya, di Masjid Syafi'i. Oh, tiap hari lewat nih. Tiap hari lewat ya. Saya dulu bilang ini sesat, ini apa ini. Apa nggak ada haulan, nggak apa-apa, nggak tahlilan, apa gitu. Nggak ada haulan. Wah, tapi saya kebuka Ustadz. Sebelumnya juga ada teman sebenarnya. Sebelumnya teman yang ketemu di masjid itu juga teman ada ngajakin. Cuma caranya. Tapi tidak terbuka. Caranya Ustadz. Oh, caranya. Kelembut saya mungkin Ustadz. Kelembutan itu ternyata Ustadz yang mempengaruhi juga. Silakan Pak. Ini mungkin poin terakhir yang Pian majukan ke depan. Ini pesan. Silahkan Pian mungkin berpesan kepada yang lain, teman-teman yang juga sepengajian. Kalau dakwah itu dengan kelembutan. Betul Ustadz, kelembutan itu dengan perilaku. Padahal Ustadz. yang disampaikan benar ya. Benar. Cuma agak kencang itu Ustadznya kita. Karena kalau agak kencang itu kita saat itu pasti menolak. Defend berontak ya. Karena kita ketekan itu pasti kita berontak. Nah jadi seperti itu. Jadi kebuka Ustadz, hati saya kebuka. Katanya kalau pengen ngajiin sana turun aja katanya. Tapi sebelum itu saya sudah emang ke masjid Ustadz. Ke masjidnya itu, tapi masjidnya bukan masjid itu. Nah, masjid ke Muhammadiyah salatnya. Katanya coba turun, cobanya pada subuh. Nah, saya turun coba Ustadz. Itu di 2017 itu saya turun coba turun. Tanya saya dengerin, kata orang sesat ini nggak ada Ustadz.
Iya, iya. Isinya cuma Al-Quran, hadis, sunnah, itu yang disampaikan Ustaz. Jadi di mana sesatnya? Saya mikir nggak ada sesatnya ini. Ulun pernah loh kalau pian ingat ya di pengajian mulia dengan manhaj salaf ya. Jadi ada pertanyaan waktu itu masih pertanyaan yang face to face, nggak pakai kertas. Ada yang katakan saya pengen nanya katanya. Habis itu silakan Pak. Bapak habis sebelum dia bertanya itu ulun tanya dulu. Bapak apa istilahnya dulu pertama kali ngaji sini apa betul-betul niat belajar atau enggak? Saya dulu kesini pertama pengen nyari kesesatannya. Kesesatannya. Terus ketemu Pak? Ya. Nggak ketemu. Nah itu Ustaz. Ternyata itu Ustaz. Jadi Ustaz kalau dengan itu kelembutan Ustaz. Emang kebuka hati kita kelembutan lama-kelamaan karena turun kan di 2017 turun-turun. Tapi saya masih kerja tuh Ustaz. Soalnya dengan lembut saja sangat mungkin tertolak. Apalagi. Iya makanya Ustaz. Oh iya iya. Nah setelah itu. Nama beliau siapa? Boleh tahu? Boleh. Ya nggak apa-apa. Ustaz. Oh siap. Yang itu teman kita wawancarain juga ntar dia. Ustaz. Itu yang membuka hati saya Ustaz, benar. Alhamdulillah Masya Allah. Itu yang merahnya Mas nih. Iya, itu membuka hati saya Ustaz. Iya. Luar biasa. Tapi dia ngomongnya lembut ya. Iya, saya nangis Ustaz. Pokoknya dia tuh nangis. Pokoknya saya dulu kan tahu siapa dia kan dulunya nangis saya Ustaz. Tuh. Pokoknya hampir dibongkar loh. jangan di. Terus akhirnya Pian mulai ikut kajian subuh ya pertama kali. Saya subuh terus rutin. Oh, jadi setelah itu Ustaz saya nggak pernah lagi sholat di rumah. Dia masjid terus. Iya. Jadi bangun itu jam 4:30 sudah ke jadwal, bangun sendiri. Jam 4, jam 4:30 bangun. Iya. Tapi masih di finance nih? Masih di finance. Saya sudah gelisah Ustaz di finance. Tapi belum ada pertanyaannya itu pertama tuh belum ada pertanyaan masalah riba Ustaz. Iya. Sudah ada pertanyaan di riba itu ancam-ancamannya baru saya ngeh. Waduh. Ternyata ancamannya seperti ini yang dulu saya pernah dengar riba itu emang dosa, tapi nggak pernah dengar ancamannya itu. Iya. Artinya ini kayak Mas Ihsan mirip ya. Kalau Mas Ihsan tuh tahu juga, cuman mencari pembenar. Kalau Pian tahu tapi ancaman nggak pernah ada. Iya, spesifik ancamannya nggak ada Ustadz itu. Nah di 2007 dikira kayak dosa kayak dosa apa lah gitu ya. Iya benar, dosa biasa lah kayak gitu. Dosa banget. Wah iya. Paling kecil kan seperti menjadi ibu kandung. Iya. Itu saya aja. Iya. Yang paling dan itu. Orang kalau dengerin ya, orang kalau jangankan menzinai ibu kandung ya. Kita dengar ada orang incest, artinya hubungan sedara aja udah rasanya gimana gitu. Iya, ya. benar, Apalagi kemudian dengan ibu sendiri ya. Jijik sekali sebenarnya. Betul. Tapi ketika riba santai ya. Santai mau santai. Aduh. Lanjut Pak. Nah terus karena sudah kajian saya berubah Ustadz. Artinya berubah itu dalam artian celana sudah saya potong. Celananya sudah saya potong. Juga sama perempuan saya bawa selaman lagi Ustadz. Ya. Di kantor itu kan kalau setiap hari Senin sama Kamis tuh kita kan ada nyanyi Ustadz. Ya. Itu harus sampai pegangan tangan Ustadz. Oh, gini. Kalau ada perempuan saya saling menyemangati itu iya, ya. saya melak Ustadz. Oh iya. Saya suruh teman saya, kamu sini kata saya. Seperti itu. Kalau ada teman kayak gini Ustadz ngomong sama saya ngomong kayak gitu. Betul loh. Saya ini sebenarnya belum potong dulu Pak. Ya. Jadi ada akhwat sebenarnya, tapi kalau dijadikan narasumber agak repot jadinya. Harus ada beliau dan suaminya. Jadi beliau itu pertama kali kenal dakwah sunnah atau kajian sunnah itu gara-gara ada orang nggak mau salaman sama beliau. Jadi maksud ulun seperti ini Pak. Artinya bisa jadi praktek kita ketika kita mengikuti syariat, padahal nggak ngomong nih, nggak ceramah nih, nggak ngasih tahu, tapi kita praktekkan sesuatu. Mau salaman kita begini, orang bisa jadi bertanya, kok dia nggak mau salaman sama saya? Iya, apalagi misalnya dia sangat cantik, dia sangat menarik, wah sesuatu nih. Jadi ibu itu seperti itu, kok ada laki-laki nggak mau salaman sama dia? Dia pegawai bank. Kemudian akhirnya dia belajar, kok apa sih hukumnya nih kok sampai ada laki-laki nggak mau salaman sama saya? Itu awal mulanya dia saya harus belajar agama ini dari sikap laki-laki yang mau salaman. Betul, Ustaz. Ini luar biasa ya. Lanjut. Nah, bahkan ada manajer dari pusat tuh perempuan. Saya gini juga dia ibu itu nyuruh kayak gini. Asih saya kayak gini. Padahal kalau ngomong-ngomong kalau kan teman-teman kan pada hormat. Salaman dia. Dia bilang terus itu.
2017 itu. Hari raya kan nyawa aja. Iya. Terus Pak Surya? Terus berubah Ustadz. Biasa itu perubahan yang sangat drastis. Pokoknya di tahun itu yang kentara sama semua teman sudah ya? Iya. Yang biasa saya kan jualan kita kan targetnya dulu kan target kita tuh 12 unit. Saya biasa tuh target saya tuh lebih Ustadz. Oh, selalu lebih. 20 sampai 15 17. Nah, di tahun itu di bulan kalau nggak salah tuh di bulan 3 atau bulan 4 di tahun pian sudah ngaji. Iya, saya ngedrop. Dari 15 20 saya 4 unit jualan bulan itu. Lalu saya dipanggil. Karena sudah tidak ini lagi ya. Iya Ustadz. Gak semangat itu Ustadz. Artinya saya kerja ini dosa. Dosa Ustadz. Aduh ya. Bawa aja dosa. Dipanggil saya Ustadz. Dipanggil kepala cabang. Siap. Karena saya ngedrop tadi dipanggil biasa sebelum itu wah jualan gas karena itu kalau di sekali kalau ya. Di Pontianak itu kita dibilang tuh bomber. Apa itu? Bomber itu kayak ujung tombak Ustaz. Oh, ujung tombak. Oh, pokoknya top skor. Siap. Pokoknya ada orang hendak kada nukar mun pian maju tetokar tuh. Jadi itu Pak Ustaz. Jadi Ustaz. Ini asuransi. Makanya menjerumuskan Ustaz. Nah, jadi dipanggil di kepala cabang ke ruangan, saya datang ditanya Ustaz. Mas Surya apa nih? Kenapa ini? Iya. Bulan ini biasa Mas Surya jualannya 15 20 atau 17 pokoknya kenapa sampai 4 unit ini? Emang ada masalah katanya Ustaz. Ditanyai satu-satu Ustaz. Di bawah separuh ya? Iya, ditanyai Ustaz. Jadi yang supervisornya head-headnya ditanyain, ada masalah sama si A, si B, si C, si D? Enggak ada Ustaz. Enggak ada semuanya. Saya ngomong enggak ada. Terus masalahnya di mana katanya? Iya. Di sistem ya? Enggak juga, enggak. Masalahnya di saya, Pak. Saya mau berhenti. Kita kerja ini dosa. Riba. Wah, kaget tuh. Si BM ini kaget. Wah, BM tuh branch manager. Branch manager kepala cabang kaget langsung mau nih apa? Langsung mau megang di dada beliau. Waduh, Mas. Berarti beliau padahal tahu kayaknya. Kata kayak gini Ustaz katanya. Mas, yang pengen sampaikan ini sebenarnya istri saya juga ngomong katanya. Iya, Ustaz. Pemirsa ngomong. Padahal dia tahu ya. Tahu Ustaz. Saya ngomong, Pak, tahu nggak Pak ancamannya riba ini apa kita dosa ini Pak? Seperti menghina ibu kandung Pak. Waduh, Mas ya katanya. Maksud dada bahasa kita Pak. Orang baik sih Ustaz. Emang sih baik Bapak itu baik. Ngomong kayak gitu. Kalau Mas Surya ngomong masalah agama, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi katanya. Iya. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak gini aja sudah Pak. Artinya Pian nggak berusaha ditahan sama dia ya? Enggak, dia nggak tahan. Kayak gini aja Mas Surya, saya minta katanya kembaliin aja ke normal. Karena kan kayak gini Mas Surya karena orang lama di sini juga kalau Mas Suryanya ngedrop jualan. Berapa belas tahun Pian di finance? Kolonya di itu 8 tahun. 8 tahun. Tapi sebelumnya sudah ada juga di finance juga. Ya. Nah jadi kalau Masnya Suryanya ngedrop, teman-teman pasti ngedrop juga. Karena si ujung tombak ini andalan ini gambarnya strikernya nggak jualannya ngedrop gimana yang lain katanya gitu Ustaz. Ya udah kayak gini Ustaz, kayak gini Pak, saya kembali normal seperti yang dulu saya kerjain, tapi nanti waktu yang menjawab ngomong kayak gitu. Setelah itu saya sambil berdoa, ya Allah, mudahan ini apa? Saya ada jalan untuk keluar ini dari riba ini. Wah, setelah itu istri nggak nerima Ustaz. Oh. Istri sempat nggak nerima. Karena padahal mau nanya, sekarang nih kendalanya di istri. Istri nggak nerima Ustaz. Nggak nerima. Artinya Pian ketika ngaji itu dia suka aja ya? Ya, jadi nggak nerimanya kayak gini Ustaz. Nerimanya itu bukan masalah penghasilan, bukan. Karena perubahan dari saya ini, artinya nggak ada acara ulang tahun lagi saya. Iya Ustaz. Ikut orang undangan haulan di keluarga nggak ikut lagi saya Ustaz. Banyak. Selaman yang ini, selaman sama perempuan nggak lagi saya Ustaz. Jadi istri perubahan itu Ustaz nggak mau terima sama saya. Nah tapi Pian ngaji itu istri nggak Pian ajak kah? Enggak, saya nggak ngajak. Jadi kayak gini Ustaz. Saya pokoknya kayak gini, prinsip saya dulu, saya nggak mau ngajakin paksa, artinya ngajak istri sama anaknya pokok paksa, seperti enggak. Saya ingin tunjukkan saya sendiri dulu. Iya. Jadi perubahan itu paksa Ustaz. Artinya saya sholat 5 waktu itu tepat, anak-anak ikut. Ya. Ikut anak-anak ini otomatis. Terus celana-celananya dia sekolah Ustaz.
diangkatin nih sampai dimarahin istri saya, dimarahin mertua Ustadz, sampai dimarahin mertua. Itu nanti mertua nanti istri dulu. Istri dulu. Jadi bagaimana menaklukkan istri jadi itu? kayak gini, pokoknya saya saya banyakin berdoa, saya ubah perilaku saya tunjukin bahwa saya ini dengan ikut kajian ini saya berubah semua. Menjadi lebih baik. Lebih baik. Nah seiring waktu itu lama kelamaan istri ngikut Ustadz, saya kaget. Iya. Ada teman, biasanya kan istri maaf, salaman juga sama cowok yang dulunya kan, enggak lagi Ustadz. Terus lagi pagi-pagi dia ngirim broadcast kayak gini, jadwal. iya ngirim. ngirim Kalau kajian. kalau kayak gini hukumnya apa? Wah saya kaget Ustadz. Waduh ini pokoknya sudah nerima kayaknya ini. Tanpa saya ajakin nerima. Anda nangkep nggak? Kekuatan doa saya kan bapaknya doa. Doa Ustadz, doa itu luar biasa Ustadz. Ternyata doa itu luar biasa kita. Kadang-kadang kita tuh, bukan kita ya, banyak kita itu kadang-kadang lupa doa. Iya Ustadz. Merasa mampu. Wah saya anak S1, saya lulusan Madinah, saya sudah ngaji lama. Nggak bisa. Nggak bisa. Doa benar. Doa benar. Itu luar biasa doa. Sering itu saya berdoa terus. Nggak ngajak padahal ya. Nggak ngajak. Lama kelamaan kan istri gitu, ngikut. Anak juga. Saya lihat mau cingkreng-cingkreng celana. Anak pian berapa Pak? Apa? Anak pian ada berapa? 4 orang. 4 ya? Iya. Biasa itu. Jadi 4, yang paling tua umur berapa? 13 tahun. Oh, 13 tahun. Kelas 2 kan, dulu SMP. Iya. Laki-laki? Laki-laki. Nomor 2 laki-laki. 3, 4? Yang kembar itu. Oh iya. Temannya lu Jen? Iya. Siap. Nah itu luar biasa juga asal kembar itu Ustadz. Ulun potong sebentar. Iya. Jadi di rumah kan ulun pamit mau bikin klip, saya bilang. Siapa narasumbernya? Pak Ahmad Surya. Siapa? Bapaknya Makkah Madinah. Oh itu ya, langsung istilahnya cerita lucu tentang Makkah Madinah. Jadi mereka ngobrol. Ketika ditanya, lu Jen, abahnya siapa? Ustadz Khairullah katanya. Oh berarti saya juga, bapak saya Ustadz Surya katanya. Anak sebelum pergi tuh, wah kocak juga nih anak-anak kecil ngomong. Dikira dia mungkin Ustadz itu adalah Pak atau panggilan. Abah kamu siapa? Ustadz Khairullah. Oh abahku Ustadz Surya aja. Lanjut. Ya, luar biasa Ustadz, ternyata doa itu Ustadz bisa artinya meluluhkan semua hatinya. Alhamdulillah istri saya berubah semua katanya. Sering tanya-tanya ini hukumnya apa gini. Saya nggak tahu juga, saya share ke tempat ini yang lebih tahu kan. Saya ini tanya ini seperti ini, nah seperti itu. Ini nasihat untuk semua ini. Iya. Kadang-kadang walaupun kita sudah ngaji lama, kita mendoai istri tanpa doa, Allah nggak bisa rubah hati dia. Nggak bisa Ustadz, nggak bisa. Doa tuh ternyata Ustadz. Luar biasa ya. Iya. Lanjut, mertua sekarang. Nah, ini kan berarti kan kendala yang pian hadapi setelah pian ngaji sunnah di istri. Oke lah. Oke, Ustaz. Dukung 100%. Mertua sekarang. Nah, kalau mertua sih karena beliau fanatik sama yang sebelah sana, sana itu Newcastle United. Wah, kalau mendengar kita ajakin, istri saya sering ajakin, ikut yuk. Kata kan dulu kita kan yang di Al-Faruq ya Ustaz ya, setiap pekanan kan. Setiap pekanan diajakin, artinya kita ajakin ini jangan di situ dulu, kita mau jalan-jalan dulu, terus mampir. Nggak mau sih mertua nih, pokoknya nggak mau katanya, pokoknya nggak mau. Udah tahu aja nyobain udah berjalan ya, Ustaz. Karena berbelok situ lo aja. Macam-macam sudah kita cara Ustaz, nggak mau. Pokoknya kalau anak saya sudah celana cingkrang aja saya dimarahin, artinya dimarahin tuh ngapain dia, bapaknya sih nyuruh ini nyuruh, bapaknya nyuruh. Apa? Doa. Iya, kan saya doain Ustaz, mudah-mudahan beliau sebenarnya orang baik beliau. Hukum asalnya orang baik kan. Iya. Tinggal bagaimana kita berdakwah aja. Betul Ustaz. Biasanya mereka hanya belum tahu. Iya. Kita perlu timing yang tepat untuk ngasih tahu. Iya. Jadi sabar aja. Nah terus lagi di keluarga kan, di keluarga mertua tadi. Kalau di keluarga saya sendiri kan saya 12 bersaudara Ustaz. Oh Masya Allah. Pian anak berapa? Anak 8. Nah di antara semuanya yang ikut ngaji ini cuma saya. Nah semuanya bertentangan sama saya semuanya. Siap. Kalau ada acara, acara gituan kan ngundang, saya nggak datang. Tapi mereka sebenarnya baik semua, baik. Cuma mereka kita tahu siapa saudara kita. Iya baik Ustadz. Sering saya moga-moga nih doa nih moga agak kabul doa saya. Mungkin salah satu atau beberapa orang di saudara saya ngikut itu Ustadz. Saya harap banget itu. Saya sangat sedih. Dan bisa jadi kita nggak melihat itu. Iya Ustadz. Kita nggak tahu umur ya, bisa jadi hasil doa kita nggak saksikan. Iya. Ulun meninggal, Pian meninggal, Rahman meninggal, tapi orang-orang yang dulu yang pengen kita dakwahi, mereka kenalnya setelah kita nggak ada. Iya, tapi tetap doa aja. Iya Ustaz. Mertua sudah
Tapi cukup berat ya sampai sekarang kalau Berat, murtad masih berat, Ustaz. berat. Saudara juga ya. Saudara Tapi berat. sabarlah. Soalnya kadang-kadang teman-teman yang seperti Pian dari beberapa episode yang lalu itu tantangan paling berat tuh di pasangan memang. Iya, Wah, Ustaz. luar biasa. Dan tadi Pian cerita nih pemirsa, sebelum kita mulai tadi, beliau cerita seseorang yang mungkin saya akan wawancarai juga sampai cerai. Iya. Dia memilih jalan karena istrinya nggak siap. Istrinya nggak siap. Sampai berpisah. Kita akan wawancarai, Anda akan tahu siapa orangnya. Subhanallah, berat Pak ya. Makanya jadi Iya. di video sama Akh Wahyu juga dia punya strategi taklukin istri dulu. Iya. Taklukin istri dulu, baru orang tua, baru mertua. Karena ini yang mensupport kita Iya, paling teman dekat. hidup, Ustaz. Iya. Iya. Kalau istri kita saja nggak ngedukung, selesai. Selesai ya. Artinya mau ngobrol ke orang tua, ke mertua, bininya mau aja kayak itu ya. Alhamdulillah ya. Ustaz. Masya Allah. Lanjut Pak. Pian kan sudah ngaji, masih berjalan sekarang tentunya. Dan berkaitan dengan istri Pian tadi memilih untuk ikut kajian sendiri itu di tahun yang sama atau baru-baru? Di 2018. Oh, setahun berikutnya lah ya. tahun berikutnya. Setelah saya resign tuh, kalau sudah intensitasnya sudah buka-buka di YouTube semuanya sudah. Siap. Apa yang Dan boleh memang apa luar yang enggak. biasa ini yang namanya YouTube ini sejak booming 2014 apa 16 sih Pit boomingnya Pit? 2014 ya. 2014 boomingnya sangat membantu dakwah sebenarnya. Makanya ya ini kita nggak pernah tahu siapa yang nonton. Betul. Makanya Pit posting aja udah posting. Mau ada yang thumbs down nggak ada masalah, posting aja Pit. Kita nggak pernah tahu. Kayak tadi saya perlihatkan siang-siang sama David. Artinya ada orang yang gara-gara nonton pengen tahu di mana masjidnya, pengen ikut pengajiannya, tapi sekarang sedang pandemi. Iya. Iya, jadi teknologi luar biasa membantu. Zaman dulu mana ada. Dakwah ya harus ke pelosok. Sekarang ketika sinyal sudah nyampe, mereka bisa nonton. Iya benar. Oke, kemudian lanjut Pak Surya, berkaitan kan tadi kajian sudah ya. Dan sekarang pengen bekerja di Koperasi Syariah Rahmah ya. Iya. Nah, perjalanan sampai kemudian Pian kok bisa ke koperasi itu, Pak? Nah, jadi kayak gitu Ustaz. Di 2018 sebelumnya dulu. Pian pasti terseok-seok. Kan belum cerita resign ya. Oh, resign iya. Iya. Jadi 2017 tadi itu mulai 2017 saya ngomong. Itu berjalan, saya ikuti alur, pokoknya tapi setiap saat saya sholat, saya harus berdoa terus nih, ya Allah mudah-mudahan berikan saya petunjuk. Ya. Saya bisa keluar dari pekerjaan yang ini, karena setiap malam mau tidur saya menangis Ustaz. Menangis saya Ustaz, artinya menangis itu artinya setiap hari saya bawa dosa. Iya. Karena setiap pengajuan itu pasti ada bohongnya Ustaz. Oh. Satu berkas itu pasti ada bohongnya. Contoh, Ustadz misal kayak gini, Ustadz diam baru satu bulan. Kan setiap kalau pengajuan itu 1 bulan kita deviasi sampai ke pusat. Saya nggak mau ke pusat, saya bikin 2 tahun, 1 tahun. Nah seperti itu hal-halnya. Jadi banyak pembohongan itu Ustadz. Supaya di approve kah? Approve, benar Ustadz. Apalagi masalah aping itu Ustadz, mapping penghasilan. Itu sudah berarti udah persaksian palsu. Betul ya, itu. Lagi. Iya masuk itu sudah kategorinya. Pantes Pian nangis terus. Dan itu bukti Pian, Masya Allah, yakni mudah-mudahan hati Pian lembut. Karena orang yang menangis dengan dosa nggak banyak. Kita mungkin nggak tahu ya kalau antum ya. Ya menangisi dosa itu gimana ya? Keras hati ini sebenarnya. Sampai bisa menyesali, sampai bisa meneteskan air mata, luar biasa itu. Karena 8 tahun lebih sih Pak ya. 8 tahun. Karena ini perusahaan favorit. Oh, nggih betul. Perusahaan favorit kalau di Dulu juga ulun kredit favorit banget itu. Aduh. Lanjut habis itu resign? Belum resign tuh, belum. resign. 2017 itu ikut kajian rutin. Di 2018 kayaknya saya harus berhenti nih. Kenapa harus berhenti? Karena Dan saya target tadi nggak Pian capai? capek terus. Oh, capek ya? Capek, ulang pokok normal sudah, kembali normal. Oh iya. Itu kembali normal sudah. Pokoknya di 2018 kan mau daftar anak pesantren nih. Di 2008 saya harus resign. Sebelum bulan Desember ini saya sudah harus resign. Nah, Tapi jadi yang diminta perusahaan Pian ikuti ya? ikuti terus. Di sebelum anak mendaftar di pesantren saya harus resign kayaknya nih. Pokok berdoa terus, ternyata di 2018 itu saya bisa resign. Di bulan Desember. Memang prosedurnya susah kah Pak? Jadi kayak gini Ustadz, di finance itu kalau
ada seorang karyawan itu kerjanya bagus, baik itu dipertahankan. Oh, nggih. Dan Pian bagus banget. Dipertahankan itu Striker. seperti apa pokoknya dipertahankan. Iya. Karena di sana juga apabila kita nggak ngerasain masalah akhirat, kenikmatan dunia ini dapat terus sana Ustaz. Karena sana tunjangan kesehatan kita dapat. Iya. Gaji, tunjangan kesehatan. Macam bonus Ustaz. Per mobil berapa, Pak? Kalau kasih showroom ya, saya buka aja nih ya. Apa? Jadi kalau yang Mungkin kita tertarik kerja. Orang anak ampi, anak begawi. kalau di Penang tuh Ustaz, kita nggak mandang gaji. Mas saya masuk pertama saya nggak pernah gaji. Kita cari insentif Ustaz. Karena satu showroom itu, satu mobil itu ngasih 1 juta. Kalian aja Ustaz, setiap bulan kita jual sampai 15 unit. Itu belum lagi Ustaz kalau barang luar. Oh, lebih lagi. Itu gila-gilaan lagi cara kerjanya Ustaz. Misal kayak gini. Barang luar artinya mobil yang nggak dijual di umum nih. Dijual di showroom bukan. Misal kayak gini, Ustaz cari mobil Lamborghini. Misalnya Lamborghini, Ustaz cari Lamborghini, cash apa kredit? Saya tanyain saya. Pokoknya saya harapin kredit. Ustaz cari aja showrooman aja silakan. Tapi satu syaratnya ngomong sama orang showroom bilang kredit. Nah, disuruh lagi kan itu orang berdusta. Si nasabah itu. Ulun potong lagi sebentar, mohon maaf. Waktu hendak nukar sepeda motor kemudian cash, jadi kan, Pak mau beli apa? Saya mau beli, sebutin aja, saya mau beli Vario 150. Oh ya. Kredit berapa lama? Oh enggak, saya pengen cash. Itu langsung berubah wajahnya. Enggak suka ya? Iya, karena itu ada refund Ustaz. Refund itu Ustaz. Itu Ustaz, karena dapat refund itu kalau kredit. Enggak suka dia orang. Karena itu refund itu. Nah, jadi kalau kita dapat barang luar itu bakalan dapat banyak uang Ustaz. Satu unit bisa 15 juta, tergantung tenornya. Tergantung harga mobilnya juga. Betul. Itu saya mainin. Itu Lamborghini mahal banget, apalagi Lamborghini. Gitu Ustaz. Jadi kerjanya seperti itu. Jadi kita sananya kita pokoknya pangkat kopral, penghasilan jenderal. Oh gitu ya. Pokoknya gitu penghasilannya. Jadi data-data dua digit mau penghasilan. Artinya gaji padahal standar aja ya. Iya. Insentifnya itu yang serem ya. Betul. Nah, itu akibat itu efeknya luar biasa, Ustaz. Luar biasa artinya. Dalam artian apa, Pak? Artinya penghasilan yang kita haram itu, Ustaz, efek ke anak itu sering sakit. Pian ngerasa itu karena udah ngaji kan? Apa? Pian ngerasa itu tuh karena sudah ngaji atau sebelumnya Pian nggak ngerasa? Masih belum ngaji, Ustaz. Sudah ngaji. Cuma ngerasa. Iya, sering ada sakit. efek buruk ini. Iya. Karena anak-anak saya tuh semuanya pernah masuk rumah sakit. Iya. Semuanya mereka waktu bayi masuk rumah sakit semua rata-rata umur 7 bulan, 8 bulan, apa mereka Medina itu juga. Iya. Nah, mikirnya tapi itu waktu itu nggak mikir, wah ini haram, ini dosa. Enggak. Setelah ngaji Ustaz kepikiran, setelah kita ngaji. Kenyamukan dulu. Setelah ngaji itu kepikiran bahwa itu ini benar, ternyata uang haram ini mempengaruhi segalanya. Iya. Perkataan salaf itu, ra'aitu athara maksiati fi ahli. Aku melihat bekas kemaksiatanku di keluargaku. Iya, kita enggak. Kita sehat walafiat, kita santai. Tapi bini jadi pembangkang, kita santai, anak sakit tanpa sebab, macam-macam Ustaz. Iya. Benar itu macam-macam. Itu benar ternyata jadi itu. Karena Pian udah ngaji. Karena kalau belum, anteng aja. Kan karena Pian sudah gelisah, akhirnya Pian nyambung titik-titik. Ini karena aku bertaan ini. Iya. Juga masalah prestasi juga Ustaz. Oh nggih. Gimana itu? Prestasi itu ketutup. Karena haram itu ketutup Ustaz. Iya. Artinya anak-anak prestasi anak? Iya. Oh. Iya. Mempengaruhi setelah keluar kan si Nabil ya, saya cerita si anak saya pertama tuh Nabil daftar di pesantren. Saya kan dites Ustaz ya. Orang tuanya diwawancarain. Tapi saya sudah resign waktu itu sudah resign. Ditanyain Ustaz waktu daftar itu, Bapak kerja apa katanya? Pengangguran. Iya, benar saya ngomong kayak gitu. Iya, nganggur saya. Gimana? Waliyun adalah menebak benar. Nganggur. Kata si Ustadz, gimana caranya ngongkosi anak nantinya? Iya. Saya kan sudah belajar Ustadz, ini kan belajar tauhid kan. Iya. Kayak bisa ngomong sama Ustadz, sama si Ustadz yang nanya tadi. Kan Ustadz rezeki Allah kan maha luas. Kita hamba dari Allah yang maha kaya. Masya Allah. Ternyata seperti itu dibukakan Ustadz. Ternyata nggak sama itu
si Nabil lulus. 1 pekan kan biasanya kan. 1 pekan tuh Pian berani daftarin tuh padahal Pian nggak tahu nih bakal kerjaan dari mana, belum tahu. Belum tahu Ustaz. Saya sudah resign itu. Tawakal tingkat tinggi nih. Saya sudah resign itu Ustaz. Sudah resign ya? Sudah resign. Si tadi terdaftar sana lulus. Gimana cara ongkosnya saya nggak tahu, saya kerja apa selanjutnya nggak tahu Ustaz. Pokoknya daftarin aja. Daftar aja nih, pokoknya daftar aja. Tapi ya Allah, mudahan ini dibukakan karena saya mendaftar di jalannya belajar di jalannya Allah. Ini anak saya ini mudahan semua dibukakan. Di pesantren Imam Bukhari ya? Iya, Imam Bukhari. Ternyata seperti itu, ternyata lulus di Januari ya, tepatnya di Januari itu saya belum kerja lagi di Januari, akhir Januari kerja saya dapat ini ketemu Pak Maruf. Pak Maruf ya, Pak Maruf cerita Pak Maruf ini. Iya. Pak Maruf dia bilang itu ada lowongan katanya di koperasi. Iya. Di koperasi syariah katanya seperti itu. Iya, saya daftar aja ternyata Ustaz. Lulus. Nah, padahal saya nggak tahu kerja di mana Ustaz ini. lulus kerja di sana. Ya. Rezekinya tidak diduga-duga. Iya Ustaz. Itu Allah yang kirim Pak Maruf itu. Iya. Pak Maruf dari Pak Maruf. Iya, Pak Maruf ngomong pas sholat subuh Ustaz. Selepas kajian sholat subuh. Coba aja gitu ya. Iya, saya coba aja kayak gitu, saya daftar dulu. Nah, setelah memang jadi saya setelah itu keluar itu kan di hati saya jangan sampai lagi uang haram masuk ini Ustaz. Siap. Jangan ada lagi sepeser apapun yang haram ini jangan ada lagi masuk. Tanya. Oh, anak-anak ini Ustaz meningkat Ustaz prestasinya Ustaz. Ya. Luar biasa Ustaz, luar biasa ini nih. Bukannya ria Ustaz. Bukannya ria nih Ustaz lah, bukan ya. Kalau boleh kelas balik dulu ketika Pian kerja di finance sering cekcok nggak sama istri? Kalau cekcok iya benar sih Ustaz. Arti cekcoknya hal kecil sih, sebenarnya hal kecil. Hal kecil itu. Siap. Tapi ini Pian memang dari awal nggak kerja ya? Kerja Ustaz. Oh, kerja juga? Kerja emang kerja. Ya, di bank. Bukan, enggak. Di kantor pemerintahan. Oh, siap. Di kantor pemerintahan. Kalau kakinya di finance, kakinya di bank. Kantor pemerintahan. Mantap tuh, Bang. Urun soalnya Pak Ai, jadi ada suami istri, mereka masing-masing awalnya bercerita tentang masalah keluarga. Saya bilang, wah, ketemu aja, saya bilang, ketemu. Akhirnya ketemu di pelataran MIS, kemudian ulun tanya, masing-masing pekerja. Ulun kira istilahnya yang laki-laki aja yang kerjakan. Habis itu saya tanya, dan ini 2 kali, 2 pasangan yang berbeda. Satu habis Isya, satunya habis Asar. Saya bilang, pekerjaan antum apa? Yang satu nggak bawa istri, yang kedua itu sama istrinya. Semuanya di bank. Wah, pantas. Oh, di bank. Pantesan cekcok terus. Kenapa Ustaz? Ya asupan antum berdua panas semua saya bilang. Aduh, lanjut. Saya balik lagi cerita Ustaz lagi. Siap. Ketinggalan sebenarnya ceritanya nih. Yang sebelum saya resign itu ada teman Ustaz. Dia kredit. Sebelum jatuh tempo meninggal Ustaz. Sebelum jatuh tempo meninggal? Iya. Jadi sebelum 1 bulan. Setelah dia ngambil mobil itu. Oh, baru 1 bulan? Iya. Ngambilnya padahal 3 tahun gitu ya? Iya. Itu tambah saya kuat Ustaz. Kuat saya mau resign itu. Artinya kan Allah ini kapan saja ngambil. Bisa. Iya, ngambil kita kan saat ini, besok kapan atau detik ini kan. Oh, itu yang mulai saya kuat, tambah kuat ini. Saya harus resign ini. Karena saya takut ini kalau saya belum masih kerja di sini, saya mati gimana ini? Itu yang saya takutkan Ustaz. Itu yang paling saya takutkan. Iya. Banyak ditunjuki banyak hal ya. Banyak hal karena Piannya sudah diberi benih taufik sih sebenarnya awalnya. Jadi Pian memandangnya itu sudah, aduh, jadi gelisah. Gelisah kan, Ustaz. Jadi kalau ada yang tanya kerja di mana, saya sudah malu Ustaz. Menyebutin nama perusahaan itu. Dulunya saya bangga karena perusahaan itu sering banyak yang pelamar. Iya. Jadi nggak ada kebanggaan lagi, malah saya malu. Dan di antara bentuk taubat Pian ada nggak mendakwahi teman-teman yang di sana, yang masih di sana sekarang? Ada. Tapi mereka bilang kayak gini. Apa pembenaran mereka? Utang kita masih banyak katanya. Utang kita masih banyak. Jadi dulu saya kerja itu saat ini saya punya prinsip. Karena kerja di swasta ini kapan aja mau diberhentikan gampang nih. Iya. Jadi saya apalagi ada UU sekarang ya. Iya. Jadi saya bukannya sombong setelah saya nggak ada artinya nggak pernah ngutang. Beli apapun saya beli cash tapi
bekas atau tukar tambah dulu seperti Artinya itu. habit pian sudah bagus. Nah, seperti Cuman itu. kerjaan pian nggak bagus. Padahal Ustaz, saya belum tahu itu Ustaz, masalah riba. Tapi habit pian sudah bagus. Belum nggak tahu ngutang. masalah riba, tapi takutnya dulu ngitung, wah ini rugi saya kayaknya kredit nih, kebanyakan untung perusahaan nih. Itu aja saya mikir. Kayak kita sama Pak Roy. Itu juga yang diucapkan beliau. Kebiasaan kita nih buruk. Iya. Ngutang. Jadi saya nggak ngutang itu Ustaz. Jadi setelah keluar itu nggak, saya enteng-enteng aja. Utang, pokoknya nggak ada utang, semuanya nggak ada utang. Jadi enjoy kayak gitu. Itu juga yang disampaikan Pak Roy. Mungkin ya ketika ini kita bikin, Pak Roy juga belum kita posting. Tapi ya kata beliau, tenang gitu. Tenang Ustaz, tenang, kalau keluar tuh tenang. Jadi teman-teman saya dakwah itu nyaman naik katanya Ustaz, kan ada utang gitu. Nyaman naik kan ada utang. Padahal keluar itu sebagai solusi awal sebenarnya. Nanti Allah akan bukakan. Sekarang terseok-seoknya pian Pak. Enggak lama berarti Pak ya. Jadi jeda antara pian enggak punya pekerjaan sampai dapat di koperasi itu sebentar Pak. Sebentar, ya? Desember kan Januari 2019. Berarti enggak ada poin terseok-seok. Sebentar soalnya Allah mau kasih karena anaknya masuk pesantren. Berapa Pak? 20 kah? 20 ya, 20 nggak mau sebutin 20. Mahal Ustaz. Ya, persiapan. 20. Anak besar. Antum anak umur berapa nih? 8. Ya nantilah lulus SD. Mungkin sudah 30-an. Ada duitnya insyaallah. Amin. Amin. Siap. Nah, jadi lanjut. Si Nabil tadi emang kolonya umur kelas 4 SD itu sudah mau pesantren. Oh, dianya pengen ya. Dianya pengen, pokoknya dia ngotot. Kalau saya sih biasa-biasa, tapi sekarang kita cari ke Matapura. Pesantren Matapura itu kita cari. Sudah temukan sebenarnya sudah. Matapura Bakah? Bukan. Bukan Ustaz. Oh, dia omongin iya gitu-gitu sudah. Si Nabil mau, ternyata seiring waktu berjalan kita mengaji ini, ternyata pilihan kita berbeda sudah. Berubah. Nah itu. Jadi pian lihat bekas itu dari asupan yang halal itu prestasi di anak ya. Anak Ustaz, luar biasa Ustaz. Juga kesehatan mereka. Jadi si Nabil kemarin itu. Ini penting ini. Iya. Penting untuk semua kita para bapak. Emang kalau yang haram itu emang pengaruh segalanya Ustaz. Dari perilakunya anak, prestasinya anak, kitanya, pasangannya. Nah, jadi pokoknya kalau Allah sudah larang, kemadaratannya itu banyak di belakang menanti. Itu harus dijadikan kaidah. Ada larangan, mesti banyak keburukan. Tapi ada perintah, mesti banyak kebaikan. Tanamkan aja itu prinsip untuk diri kita. Nah, jadi meninggalkan yang haram itu keberkahan kebuka semua Ustaz. Keberkahan, rezekinya bukan materi sekarang. Di anak, prestasi anak itu. Nah, jadi saya sempat kaget Ustaz waktu terima rapot itu kemarin si Nabil itu. Saya lihat rapotnya. Iya. 01 kah? Iya. Alhamdulillah, mumtaz Ustaz. Saya kaget Ustaz, sempat saya menangis, saya terima menangis. Dulu nangis karena dosa ya. Dosa itu saya kok bisa kayak gitu bahagia, bahagianya itu Ustaz. Dia juga si Nabil cerita ngomong, "Pak, waktu si Nabil kelas." Dan sampai Madinah, Pak. Amin. Apa? Sampai Madinah. Amin. Doa Ustaz. Amin. Ya. Kita perlu generasi berikutnya. Nah, jadi dia cerita Ustaz. Nabil, mantap. Waktunya kelas 6 itu Ustaz, Nabil cerita, "Pak, waktu Nabil waktu kelas 6, kelas 5, kelas 6 pokoknya kalau belajar bahasa Arab tuh susah katanya Ustaz. Susah banget katanya." Oh, itu pian masih di finance ya? Betul Ustaz. Itu katanya. Antum belajar susah nggak? Mudah ya, karena udah keluar ya. Jadi model ketutup tuh Ustaz. Karena ada penghalang itu Ustaz. Makanya ulun pribadi ya, ulun juga pernah terjerumus ke dunia itu. Kita sama istri kadang-kadang sekarang gitu istilahnya imbas buruknya harta haram itu begitu lama gitu. Begitu lama ya benar. Kita merasakannya, jadi alhamdulillah lah bisa keluar. Alhamdulillah Allah Ustaz. Iya. Dan teman-teman nih yang masih di dalam, ulun pernah juga Pak ada pengajian buka puasa gitu ya. Salah satu bank konvensional ya. Ulun datang. Kemudian sebelum kajian dimulai, duduk sama beberapa karyawan dan mungkin juga ada manajer situ. Mereka ada yang nanya, "Tat, sebenarnya hukum pekerjaan kami ini gimana?" Bapak sudah tahu jawabannya kan? Hehehe, Bapak udah tahu, saya nggak usah jawab. Saya gituin, Bapak udah tahu kan sebenarnya jawabannya? Sudah sih, tapi nggak pakai tapi Pak. Bapak nggak pakai tapi, itu udah. Kalau ada perintah ya kita manut, ada larangan
tinggalkan. Kita juga pakai tapi-tapian ya susah jadinya. Lanjut. Sekarang tersiok-sioknya nggak banyak ya. Nggak banyak Nggak banyak ya karena langsung dapat pekerjaan. pekerjaan. Apalagi Pit, biasanya pertanyaan kita Pit. Ya sekarang yang dirasakan apa? Oh iya, yang tadi. Ya, dirasakan soalnya Kebahagiaan nikmat luar biasa Ustaz. Artinya bahagia tidak dengan materi, kebahagiaannya karena anak yang sukses, anak yang ranking ya. Iya. Karena kita juga kita berikan mereka asupan yang bagus, pasti berimbas. Pasti berimbas. Alhamdulillah ya, wallah luar biasa ya. Ada cerita unik lagi nggak Pak? Semasa artinya ketika pian misalnya ingin mendakwahi teman itu modelnya tuh mendebat atau cuman alasan tadi doang? Nyaman pang jangan ada bisi hutang ya kan? Nggak ada yang lainnya. Kalau artinya mungkin yang sampai menghina, ngejek, tampilan pian berubah kemudian diejek, sampai level itu nggak ada ya? nggak ada sih karena Mereka rata-rata bawahan pian mungkin ya? artinya karena lama saya. Oh, Karena saya lama, jadi mereka artinya mungkin di belakang saya ngomong, cuma di hadapan saya nggut-nggut aja, mangut-mangut aja. Mungkin bisa jadi kalau suatu saat misalnya mereka nonton nih, mereka juga merasakan yang Saya doakan sebagai dulu. mereka ya. Ya karena pian sudah menyampaikan Iya. tugas kita udah selesai. Iya. Tinggal doa aja. Karena bisa jadi orang yang mungkin masih di jalur itu sekarang sedang merasakannya. Iya ya. Silakan Anda sambung titik-titik itu. Karena perbuatan kita banyak hal yang buruk yang kita Iya. Efeknya itu juga ada Ustadz. Efeknya apa? Yang pemahaman riba ini Ustadz. Bisa cerai suami istri. Karena banyak nasabah-nasabah saya dulu nelpon. Apa Jar? Pak, saya cerai sama bapak. Yang lagi, Pak, saya cerai sama ibu. Itu lain lagi orangnya. Iya. Banyak kejadian. Teman saya sendiri pun yang satu kerja itu juga bercerai juga. Iya. Teman-teman tangkap saya cerai sama istri juga. Nah, katanya apa pengaruh ini apa dia ngomong saya tanyain kenapa ini karena istri ya keras katanya keras. Iya. Pokoknya katanya nggak patuh katanya Ustaz. Iya, yang ngasih asupan kita. Iya itu Ustaz. Yang ngasih asupan panas kita. Iya, saya mikir sekarang kan efeknya kan oh ini berarti gara-gara kemarin ini berarti ini. Iya. Alhamdulillah, Gara-gara riba ini berarti teman-teman yang dulunya ini. Iya. Hancur semuanya ya Allah. Karena ayatnya kan jelas, Anda tuh berperang sama Tuhan. Betul. Perang Ustaz. Kita berperang sama Tuhan. aja. Enggak ditinggalkan, ditantang perang. Iya. Sama Rahman aja bisa berkelahi. Waduh, 2 menit saya dijatoin sama manusia aja kita belum tentu nantangin Tuhan. Wallahualam bishawab. Iya. Setelah itu istri dukung sudah semuanya. Alhamdulillah. Juga dulu istri sih alhamdulillah Ustaz lah dari dulu si istri nggak membanin, artinya nggak banyak permintaan macam-macam ke anaknya, nggak pernah gitu. Apalagi suruh pian ngangkat semen ya. Itu beban banget. Dulu malah saya dulu instruktur fitness. Oh iya kah? Saya instruktur fitness. Oh, Masya Allah. Instruktur fitness. Lama di fitness dulu saya ngajar fitness. Iya nih saya juga pengen wawancara Mas Anu nih. Siapa? Mas Yuda. Oh Yuda. Iya, Yuda teman Ustaz. Iya. Pasti kenal dia, kenal. Dulu waktu masih rutin Di BSC jaga ya? kesehatan, dia yang ya macam-macam lah Pak. Saya mungkin mau wawancara beliau juga insya Allah. Si Yuda. Mas Yuda. Terus Pak, sekarang tadi kan biasanya ulun akhiri dengan kesan dan pesan ya. Sedangkan pesannya sudah pian majuin di depan tadi. depan. Sudah pian majuin di depan. Sekarang kesan dengan kajiannya dulu. Kesan dengan kajian sunnah dulu. Sejak pian belajar, apakah perasaan pian dari awal kok keras ya? Bener ya? Apa kesan pian pertama ketika belajar sampai sekarang kemudian masih ngaji? Kalau kesannya sih Kalau Mas Beni kan apa kata Mas Beni? Bukan, kesannya Mas Beni itu mudah difahami. Wah, ini nih kata dia, mudah sebenarnya Islam itu. Kalau pian apa? kalau kesannya sih pertama Pian kalau ingat pengajian pertama yang pernah hadiri Ustadz Ahmad, subuh Ustadz Ahmad dong. subuh setamat ya. Iya, Ustadz Ahmad. Masih ingat materinya apa? Materinya apa ya? Pokoknya tauhid ada tauhidnya itu ya, tauhid itu Ustaz. Pokoknya kajiannya enak Ustaz. Iya. Pokoknya enak dipahami. Itu Enak berarti dipahami. itu yang lu ingin tanyakan. Pokoknya enak saya pahami. Oh kayaknya ini yang saya cari selama ini kayaknya ini pengajian yang ini. Simple ya. Simple. Iya, enggak jelimet. Enggak jelimet. Saya juga lihat-lihat kan kayaknya nih menghormati banget sama wanita. Iya.
Artinya Memangnya kenapa, Pak? maksudnya menghormati kan sini kan pakai hijab Ustadz. Oh, siap. Saya pernah dulu ikut kajian di sebelah kan dulu kan. Artinya gue sebelah Dari tuh. tadi sebelah sebelah. Ikut kajian pernah itu Ustadz. Iya. Dulu turun di Enggak ada ini ya, nggak ada tirai itu Ustadz juga. Saya pulang itu nggak ada di bawah apa-apa. Kayak kosong gitu. Nggak, pokoknya Kresek kerja juga. pokoknya kosong lah. Artinya nggak ada ilmu apanya. Pokoknya nggak ada pengetahuan atau ilmu saya didapat nggak ada. Pokoknya nggak enak kalau ngajinya nggak enak. Mungkin kebanyakan jokes sekali. Banyak lucunya juga. Lucunya Boleh pada porsinya. tapi lucunya itu jorok Iya, Ustadz. oh jorok. Itu saya nggak suka Ustadz. Ngelucu nggak harus jorok. Iya itu saya nggak suka. Ngebanyol nggak harus jorok. Kadang-kadang memang di pengajian 1 jam kita lempar 1-2 kali jokes untuk penyegar nggak apa-apa lah. Tapi kalau 80% ya itu stand up comedy. Jadi saya cerna itu jadi saya ini kayaknya pengajian saya suka ini kayaknya Ustadz. Iya. Ini juga nggak ada mencela-cela itu nah Ustadz. Iya. Nggak ada Tapi kan tuduhannya kayak gitu. orang menuduh kita, Iya, tapi orang kitanya nggak mencela itu Ustadz. Nah, dulu istilahnya kan pemahaman pian yang lama itu ketika pian sekarang sudah belajar ada pertentangan nggak? Pian dulu praktisi haulan kan, pian dulu tahlilan. Nah dulu kalau halus saya nggak suka juga Ustadz. Emang nggak suka. Nggak melakukan ya? Nggak suka. Nggak sering datang, malah nggak sering datang di undang saya sering datang. Iya. Ketiduran Ustadz bisa malam ketiduran. Bukannya apa ketiduran. Tapi saya nggak suka, emang nggak suka. Oh, memang nggak melakukan Nggak ya. suka. Jadi nggak ada pertentangan itu. Nggak berarti ada ya. pertentangan suka. Artinya yang gelek-gelek itu saya nggak suka. Pokoknya pian itu istilahnya begitu baru tahu tentang riba itu yang nampar ya. Itu yang nampar Ustadz. Yang menampar apalagi bertanya, apalagi sama Ustadz ada pertanyaan si jamaah ke Ustadz masalah riba, saya kayaknya nohok saya kayaknya ini membicarakan saya. Ya, padahal kita umum. Padahal umum. Iya. Nah, itu Itu berarti kesannya ya. Wah, luar biasa mudah Ustadz kalau dipahami. kajian Sunan Nur Said ini kajiannya luar biasa. Artinya yang disampaikan Ustadz-ustadznya yang berdasarkan Al-Quran. Sabda Iya. dengan pemahaman para sahabat dan Iya. itu ulun sering ulang itu main amannya para ustadz sebenarnya. Itu lebih aman. Jadi Anda nggak ada, sampaikan iya firman nggak ada cerita-cerita apa ya cerita ricang apa mah ada nggak ada. Iya, Emang iya. cerita asli ada ini. Iya. Senang itu Cerita saya. khurafat ya. Iya. Ngalur ngidul. Khurafat. Alhamdulillah. Khurafat. Siap. Iya. Kemudian bisa diulangi tadi kita ambil poin pesannya apa tadi? Pak Surya tadi di awal apa, Bit? Oh iya. Ulang lagi, Pak. Lembut dalam berdalam. Nah jadi kalonya apa di Untuk pesan pian iya, sekarang, di ini teman-teman kayaknya yang sudah kelembutan belajar. sih penyampaian kita kelembutan kita sikap kita sama teman menyampaikan itu yang pentingnya kayaknya Ustadz. Iya. Dengan Karena cara dulu pian menolak karena yang menyampaikan keras. kayak apa pak ngajarin Iya, wah iya, ini Nyawa di sana kah? Neraka yang ayo. Padahal bener. iya padahal benar emang sampaikannya itu benar Ustadz emang Maksudnya benar ancaman kita Iya, nggak memastikan ancaman, bener. ancamannya neraka, cuman penyampaiannya serem sekali gitu. kelembutan itu Ustadz. Kelembutan pun kita bisa ketolak kan Ya, lembut aja bisa ditolak. bisa betul. ditolak Nabi Muhammad kurang lembut apa? iya Tapi ditolak. Iya. Apalagi kemudian kita kasar. Wow, alhamdulillah. Sudah berapa menit, Fit? Wah, mantap nih hampir 1 jam. Aduh, apalagi ya? Teman-teman ada yang ditanyakan? Teman-teman ada yang ditanyakan? Fit? Herman? Aduh, kenyamukan. Kajian itu apa misalkan, kajiannya seperti ini ternyata gitu, atau ternyata enak, atau momen pertama kali kajian misalkan ada momen Subuh, Pak ya? subuh Subuh ya. ada kan momen pertama kajian itu misalkan kayak Kalau Herman aneh. gitu. Oh, ini antum nggak ini ya karena nggak ada cium tangan ya? oh itu saya perhatiin Ustadz saya perhatiin kalau setelah kajian itu ada nggak nih si jamaah ini cium sama Ustadz ini saya ngecek saya lihat nih kayaknya nggak ada Walaupun boleh-boleh aja. boleh yang nggak nggak boleh lihat. itu yang itu saya lihat kajian tuh emang sih waktu kesannya emang saya emang apa suka kayak gitu artinya sukanya emang masuk di pokoknya masuk banget nih ilmu yang disampaikan ini itu Ustadz penyampaian masuk Kalau Benny ya malah aneh katanya ya, kok nggak ada yang ngerokok? Kok nggak ada yang ngerokok? karena saya nggak ngerokok Ustadz Ya, oh memang dari dulu nggak nggak ngerokok Iya. nggak ngerokok saya Ya iyalah, pian instruktur gym gimana saya ngerokok? nggak ngerokok saya Tapi kan tidak sedikit kemudian ya ada aja ya. justru saja ada ngerokok mereka ada yang ngerokok Dokter paru-paru ngerokok aja ada kok. Tuh, baru ngerokok Dokter paru-paru. Wallahualam bisawab. artinya di dakwah itu saya sudah siap menerima karena saya nggak ngerokok kan Iya. juga musik saya nggak suka Ustadz Oh, kayak itulah. ya
yang lucu nih Ustadz. Ini ada yang lucu-lucu. Anak-anak saya misalkan Ini gampang banget menerimanya ya. Iya, anak-anak saya sudah sampai alhamdulillah. Kalau kita di Banjarmasin ini kan kalau di kondangan pas ada musik ya Ustadz lah, dangdutan. Kalau anak saya dengar kayak gini Ustadz, kalau lewat dia jalan musik, ngomong kayak gitu salah satu anak saya itu, tapi mereka tutup telinga yang lain. Iya. Kalau lewat itu musik katanya, dia tutup telinga kayak gini. Jadinya mereka sudah nolak juga musik gitu. Iya. Luar biasa. Itu di antara poin yang sering ulun tanyakan, itu di antara perkara yang berat untuk ditinggalkan. Syukurnya apa emang nggak suka. Emang nggak suka saya Ustadz. Emang nggak suka karena saya kan olahraga Ustadz. Nggih. Padahal kan di fitness kan emang musik kan, tapi di fitness musik itu musik house musik. Pakai bawa headset sendiri. Iya, house musik, tapi saya nggak suka, saya nggak pernah ngebandnya. Kencang, saya bawa sendiri yang rock. Enggak maksudnya. Emang musik. Iya. Anak-anak alhamdulillah itu Ustadz. Artinya mereka sudah tahu musik tuh kayak gimana seperti itu. Siap. Padahal saya nggak beritahu Ustadz. Siap. Karena mereka dengar juga kan, dengar kajian kan kita kan sekarang kan dulu waktu masih Al-Faruq masih buka kan kita ke taman-taman surga. Iya. Setiap minggu Ustadz adalah pasti anak saya ikut itu. Yang si kembar itu yang ngajakin sering. Kita kajian katanya itu Ustadz. Jadi dulunya kan bertolak belakang, sering ke mall dulu setiap pekan, sekarang diubah sekarang. Ke kajian. Nah itu saya sibuk itu saya ya artinya wah luar biasa ini Ustadz. Iya. Karena kalau belanjaan sama Mas Herman bisa kok. Ya Man? Iklan Maxim nih. Oke. Cukup ya kayaknya ya. Sudah hampir 1 jam ya. Sampai di sini dulu mungkin al-musyahidun al-kiram para pemirsa. Mudah-mudahan cerita Pak Surya yakni menginspirasi Anda yang masih mungkin bergumul di pekerjaan yang demikian, mudahan tercerahkan dan bisa keluar. Dan subhanallah beliau di antara yang tidak terseok-seok lama, sebentar dan langsung Allah ganti. Dan lihat kemudian bagaimana imbasnya di diri, di pasangan, di anak. Tapi kalau lanjut mungkin Anda sekarang sedang menghadapinya di diri Anda, pada pasangan Anda, pada anak Anda, karena kemaksiatan kita itu mesti berimbas buruk pada keluarga yang kemudian sedang kita ayomi. Wallahu a'lam bishawab. Yang buruk yang mungkin kita sampaikan bisa kita tinggalkan, yang baik alhamdulillah masih sampai sekarang kita jalani bisa menjadi contoh untuk yang lain. Terima kasih Pak Surya telah berbagi. Tentunya yang layak nanti pasti kita post, yang tidak layak mungkin tetap kita post tapi mungkin diedit karena biar lebih ringan saja editannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Salah dan khilaf kami mohon maaf, dan tentunya kita sedang berada di Gerobak Bungas ya. Kita sedang syuting di Gerobak Bungas, di cafe di Gerobak Bungas, dan ini bukannya dari jam berapa ya bukannya ya? Dari siang ya bukannya ya, dan tutupnya itu dah dan tutupnya sampai jam 10:30. Tutupnya sampai jam 10:30 malam. Adanya di Jalan AMD. Tempatnya cukup enak. Anda bisa lihat bagaimana juga enaknya kami ngobrol. Ada beberapa tempat juga. Oke. Barakallahu fiikum semuanya para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.